أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sama-sama Ibu. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبصرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة
فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Kita mulai saja kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat al-ayah. Alhamdulillah segala puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia kesehatan juga karunia terbesar yang Allah berikan yaitu iman dan Islam yang masih berada di dalam dada-dada kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah istiqomahkan sampai akhir hayat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita yang senantiasa membimbing umatnya dari kegelapan kepada cahaya, dari kesyirikan kepada ketauhidan, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kita semua sebagai umatnya, umat akhir zaman yang mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan keberkahannya di majelis ini, majelis ilmu, bertemu kembali di kajian rutin Rehab Hati Bandung di Rumah Rehab Bandung, Jalan Sekalimus 10 nomor 1 Kota Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di Sabtu ketiga di bulan November ini seperti biasa kita akan mengikuti kajian tauhid, yaitu akan membahas tentang kitab Ushul Tsalatshah yang insyaallah akan dipandu atau akan disampaikan oleh narasumber kita, guru kita semua, yaitu Ustadz Abdul Wahab LC yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan memberikan keberkahan kepada beliau, keluarga beliau, serta orang-orang terdekat dengan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk ke kajiannya, kita sama-sama buka silaturahim ini, majelis ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja mungkin karena waktunya juga terbatas ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketenangan, diberikan keterbukaan kalbunya, jiwanya untuk menangkap ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada beliau, tafadhol maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد الحاضرين والحاضرات bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, teteh-teteh, kayaknya gak tega saya nyebut bapak-bapak, ibu-ibu teh ya. Kayaknya memang di sini bapak-bapaknya masih suka ngaku bujangan masalahnya kan gitu. Ya, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan siang yang penuh berkah kali ini Allah izinkan kita semua untuk sama-sama berkumpul, untuk sama-sama watawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasehati dalam hak, saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Alhamdulillah di tengah cuaca Bandung yang tidak menentu akhir-akhir ini, Masya Allah mendungnya begitu tebal tapi gerahnya luar biasa. Alhamdulillah ala kulli hal Allah tempatkan kita di Indonesia yang memang ada hal yang tidak bisa kita pilih dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala seperti halnya kita hidup di zaman ini dan seperti halnya kita hidup di Indonesia. Sehingga kalau boleh milih, kira-kira mau hidup di zaman ini atau hidup di zaman Rasulullah? Ya, kalau bisa milih, kira-kira mau hidup kapan? Sekarang atau zaman Rasulullah? Saya mau sekarang aja. Iya, udah tadi gak bisa milih. Ya kan? Berandai-andai pun dan kita nggak bisa milih, ya sudah kita syukuri Allah takdirkan kita hidup di zaman ini. Dan ternyata kalaupun hidup di zaman Rasulullah, kira-kira dengan kualitas iman kita, loh kan? Kira-kira dengan kualitas iman kita, kira-kira kita tuh pengikutnya Rasulullah atau pengikut Abdullah bin Ubay kira-kira. Nah kan begitu aja, ya sudah kita syukuri saja. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ala kulli hal. Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan apapun yang terbaik untuk kita semua, sehingga Allah minta dari kita semua, dan tentunya kalaupun Allah tidak minta, sudah seharusnya kita sudah menjadi hamba yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena syukur ini amat sangat mahal, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Cek asam urat, cek kolesterol, cek gula darah, alhamdulillah sehat ya. Masya Allah. Ya, al-hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Setelah sekian lama kita tidak membuka kitab Ushulus Salasah, entah terputus dengan apa gitu ya. Alhamdulillah di kesempatan siang yang penuh berkah kali ini pun kita bisa membuka kembali syarah Ushulus Salasah dari pensarah Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin, yang mana kita sudah sampai di matan yang mana ya? Karena udah lama jadi nggak tahu sampai di mana kita. Yang punya catatan kita sampai di mana pembahasannya? Tuh. Tahu bapak-bapak, Masya Allah di luar kepala benar-benar gitu. Ya? Kayaknya udah lama deh itu mah.
Hmm. Oke. Oh iya iya, Masya Allah. Ya, sampai jenis-jenis ibadah ya, saya ingat. Ya. Oke, baik, Masya Allah. Sebetulnya udah jauh kita teh. Ya, jenis-jenis ibadah ya. Seperti halnya Islam, iman, ihsan, ad-du'a, al-khauf, itu betul gak? Ah iya, sampai di situ ya. Bapak-bapak mah iya lah. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Ghafir ayat 60 ya. Sip. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yakni dalil tentang doa bahwa bahkan Rasulullah SAW menyampaikan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Kemudian al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah salah satu jenis dari ibadah selain Islam, iman, ihsan, kemudian doa. Berikutnya adalah al-khauf. Ya, yang diartikan takut. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Ali Imran ayat 175, ini merupakan dalilul khauf. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, dan adapun dalil khauf itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 175, yakni fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Yang mana rangkaian ayat-ayat ini merupakan rangkaian-rangkaian tentang sekilas perang Badar. Ya, yang menyampaikan sekilas tentang perang Badar. Adapun khauf, ya, khauf itu setidaknya ada 3 jenis khauf. Yang pertama adalah khauf tabi'i. Ya. Khauf tabi'i, tabiat, ya, yang mana takut tabiat, seperti halnya takut panas, takut basah, takut binatang buas, takut apa lagi? Halo? Sok atuh sambut kepada tawadu ini. Takut tenggelam gitu kan? Ya. Dan takut-takut yang lainnya yang memang wajar, tapi kalau takut miskin itu nggak wajar. Takut miskin itu nggak wajar. Berarti kalau takut miskin ini kaitannya dengan masalah akidah, berarti akidahnya yang bermasalah. Nah, ini takut yang pertama, yakni takut tabi'i. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan takut yang bernilai ibadah atau khauful ibadah. Khauf al-ibadah, takut tapi bersifat ibadah. Yakni apa? Takut kepada zat yang disembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ditakuti ini hanya Allah Subhanahu wa taala dan hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditakuti. Sehingga apa? Jika berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang ketakutan-ketakutan itu memang malah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang telah melakukan syirik yang besar. Ya.
Syirik yang besar. Kalau takutnya, pertama bukan takut tabi'i tadi, yang kedua memalingkan ketakutannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, takut miskin. Berarti akidahnya atau keimanan kepada Allah Ar-Razzaqnya yang bermasalah. Ya. Kemudian ada yang ketiga yang disebut dengan khauf as-sirri. Al-khauf as-sirri yakni takut yang tersembunyi. Ya, takut yang tersembunyi seperti halnya takut terhadap penghuni kubur, ya, ataupun takut terhadap ketika lewat jembatan. Ini kan takutnya terhadap sesuatu yang tidak bisa dilihat selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan pengaruh apapun. Ya, lewat jembatan, kelaksonan. Nah, ini nih. Maka para ulama mengkategorikan ketakutan yang seperti ini pun termasuk ketakutan yang menyebabkan dia musyrik. Ya. Ketakutan yang membuat dia musyrik. Kemudian berikutnya adalah ar-raja wa dalilur raja. Adapun dalil ar-raja, raja itu berharap. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat 110, yakni surat terakhir, ayat terakhir ya dari surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka beramalah dengan amal yang saleh, yakni amal yang sahih, amal yang benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah ini. Kemudian roja, maka ketika berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan bernilai ibadah. Maka sebaliknya, ketika berharapnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan musyrik. Seperti tadi, khauf. Ketika khaufnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang tadi selain khauf tabi'i, yakni ketakutannya terhadap sirri, ketakutannya terhadap kemiskinan, ketakutannya sama corona, sama penyakit, ketakutannya yang memang terhadap sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat, maka kalau takutnya hanya kepada Allah, itu akan bernilai ibadah. Sebaliknya, kalau takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang bukan bersifat tabi'i, maka itu adalah musyrik. Pun begitu roja. Roja tatkala berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai ibadah. Maka kalau berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang disebut dengan musyrik. Sementara yang namanya khauf dan roja ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Semakin tinggi khauf seseorang kepada Allah, maka akan semakin besar rojanya. Semakin rendah khaufnya kepada Allah, maka akan semakin rendah juga rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Tatkala terjadi peristiwa perang Ahzab, contohnya, ketika terjadi peristiwa perang Ahzab ini terjadi bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, sedang puncak-puncaknya musim dingin. Madinah diserang oleh pasukan sekutu yang jumlahnya 10.000 orang, yang belum pernah
yang belum pernah di Arab pada saat itu sebelumnya ada pasukan sebesar itu, sebesar pasukan koalisi ini. Ya, sementara penduduk Madinah seluruhnya tidak sampai 3.000 orang. Tidak lebih dari 3.000 orang. Maka yang siap berperangnya pun hanya sekitar 1.000 orang. Sementara mereka harus menggali parit, maka disebut juga dengan istilah perang Khandaq. Mereka harus menggali parit masing-masing sepanjang 2 meter, tapi lebarnya 6 meter, dalamnya 5 meter, dengan kondisi tanah Madinah. Jangan bayangin tanah di sini. Tanah di sini pakai canggu juga beres. Tanah Madinah hari ini pakai alat berat yang canggih pun susahnya minta ampun. Sampai-sampai di zaman itu pun ada batu yang memang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Akhirnya manggil Rasulullah SAW untuk memecahkan batu tersebut, dan oleh Rasulullah SAW pun dipecahkan dengan 3 pukulan, bukan dengan 1 pukulan. Gitu. Nah, lihat. Dalam keadaan puncak musim dingin, dalam keadaan musim dingin ini panen-panen kurma pun berkurang, maka berefek terhadap pasokan makanan para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga akhirnya banyak yang kelaparan. Bayangkan al-hadirin wal-hadirat rahimani wa rahimakumullah, makanan para sahabat tiap harinya 1 butir kurma. 1 butir kurma, setengah untuk pagi, setengah untuk sore. Kira-kira dapat tenaga dari mana coba? Kemudian mereka dapat bonusnya itu tangan mereka dilumuri dengan minyak samin, kemudian ditempelkan ke gandum, kemudian gandum yang nempel di tangan itu dilumat jadi adonan roti, kemudian mereka makan. Kira-kira segede apa? Itu gandum yang nempel di tangan kemudian dilumat gini, kira-kira segede apa? Gede atuh kelepon mah. Cobain sama antum di rumah nanti, kasih minyak. Minyak, gak usah minyak samin lah, minyak goreng, jalan tah, tina naon lah. Kan gitu. Kemudian antum tempelkan ke terigu. Kalau terigu kan lembut ya. Beda lagi dengan gandum, itu biasanya kan kasar. Kalau kasar kan berarti kan nempelnya lebih sedikit. Coba aja antum-antum di rumah pakai terigu, kira-kira segimana. Nah, itu bonus makan siangnya. Itu bonus mereka makan siang. Sementara pagi sore mereka, pagi mereka setengah kurma, sore mereka setengah kurma. Bayangkan, kira-kira dapat energi dari mana coba? La haula wala quwata illa billah. Tapi ini sangat luar biasa karena mereka memiliki energi iman. Memiliki kekuatan iman yang besar, maka parit tersebut bisa diselesaikan kurang dari 6 hari. Yang tadi panjangnya 2 meter, lebarnya 6 meter, dalamnya 5 meter itu bisa diselesaikan kurang dari 6 hari. Masya Allah, dengan kondisi tanah Madinah. Karena kekokohan iman. Di tengah-tengah kegentingan dan kelaparan, karena mereka tidak takut sedikit pun sama musuh, maka besar mereka harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah harapan yang besar. Yang sampai harapan tersebut ditertawakan oleh orang Yahudi. Karena apa? Mohon maaf, harapannya konyol. Terlalu besar. Terlalu apa? Muluk-muluk gitu ya. Lagi genting-gentingnya gali parit, tiba-tiba sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, Aqstantiniyah au Rumiyah tuftahu awalan," katanya. Lagi genting-gentingnya gali parit nih. Wahai Rasulullah, nanti yang akan kita taklukkan dulu itu Konstantinopel dulu atau Romawi dulu nih. Padahal ini lagi genting-gentingnya nih. Sampai-sampai ditertawakan sama orang Yahudi. Karena apa? Ahzab saja belum tentu menang. Perang Khandaq aja belum tentu menang, tapi pikirannya udah mau menaklukkan
Konstantinopel yang pada saat itu kekuatan dunia. Coba lihat, saking karena harapannya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi harapan itu jangan harapan yang cemen atuh. Harus punya harapan yang besar, dan bagaimanapun juga harapan ini akan berbanding lurus tadi dengan khauf, dengan rasa takut. Kalau ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lemah, maka harapan pun akan lemah. Begitu sunnatullahnya. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Pantas kan kalau bertanya tuh sudah futuh Makkah, perang-perang sudah beres gitu ya. Pantas nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, nanti tuh Konstantinopel dulu atau Romawi dulu nih yang akan kita taklukkan. Pantas gak? Walaupun itu pun sesuatu yang kayaknya masih mustahil. Begitu loh. Mustahil, masalahnya kekuatan dunia ini. Tapi karena saking rojanya besar pada Allah Subhanahu wa taala, mereka lontarkan hal itu justru di tengah-tengah kegentingan. Gitu. Jadi inilah yang disebut dengan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala mah. Jadi obsesi mah harus kuat gitu, harus besar. Harapan itu harus besar. Kalau bukan kita nanti yang menaklukkan Romawi, kita harus bentuk anak-anak kita yang akan menaklukkan Romawi. Begitu. Jangan cemen tujuannya nyekolahin anak biar dapat ijazah, kerja. Cemen itu kerja menjadi kacung kene, mohon maaf. Ya. Harus jelas visinya akhirat, berkumpul bareng-bareng sekeluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya. Ya, menaklukkan Romawi, kan Romawi mah belum. Baru Konstantinopel. Ya. Kalau cuma cita-cita sekolah, pengen kerja, ya Allah. Apalagi saya lihat, mohon maaf nih ya, orang-orang Ransa Ekek tuh. Cung. Alumni, Cung. Kayaknya Masya Allah kan gitu. Kalau udah sekolah, nanti lulus sekolah masuk ke KHTek, kayaknya udah sesuatu banget gitu loh. Cik atulah cemen banget gitu loh cita-cita teh. Ala pemingkum, mohon maaf nih ya. Jadi obsesi, cukuplah kita gitu loh. Cukup, bukan kita lah, antum lah. Enggak saya mah. Cukuplah antum korban cita-cita kalau orang tua antum tuh gitu ya. Jangan sampai antum turunkan ke anak-anak. Gitu. Nah, makanya di sini kokohkan akidahnya, kuatkan imannya, supaya apa? Harapannya besar pada Allah Subhanahu wa taala. Sok mohon maaf atuh, Masya Allah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau nyimak obrolan anak-anak kutab, itu luar biasa loh. Kayaknya mohon maaf, kalau obrolan kita dulu usia 11 tahun kelas berapa kira-kira? Kelas 5? Kelas 5 SD. Obrolan kelas 5 SD kita dulu ngobrolin apa kira-kira? La haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang Masya Allah, ya, obrolan anak-anak kutab itu kelas yang 11 tahunan. Koloni 3, Masya Allah antik-antik mereka. Cita-citanya ketika ditanya cita-cita. Dulu ketika ditanya cita-cita, kira-kira paling bener apa? Ya kan? Pilot, tentara kan gitu loh. Anak-anak kutab ketika ditanya cita-cita, menaklukkan KHTek. Masya Allah. Juara itu, Masya Allah. Ketika ditanya tuh, Masya Allah cita-citanya apa? Pengen masuk surga bareng dengan keluarga. Ada yang lebih antik lagi ketika Ahwat Koloni 3 ditanya. Iwan Koloni 3. Ketika ditanya cita-citanya pengen apa? Pengen nikah sama Ahwat yang solehah. Kan gitu. Iya. Yang nanti melahirkan anak-anak penakluk Romawi. Iya. Ajib loh. Kita kelas 5 SD yang dipikirin paling juga kaleci. Lang-layangan. Kalau perempuan BP. Bongkar pasang.
La haula wala quwata illa billah. Nah ini nih, adalah cukup kita lah yang memperebutkan layangan sama kaleci itu. Jangan sampai anak-anak kita mah ya. Ya, biarkan mereka dengan harapannya yang besar, dengan cita-citanya yang besar. Cukup kita yang cemen tuh ya, cita-cita. Ya. Nah, maka di sini kokohkan akidahnya, kokohkan khauf dan rojanya. Ya. Kemudian berikutnya ibadah yang lainnya adalah tawakal. Ternyata tawakal pun ini bernilai ibadah. Wa dalilut tawakkuli. Adapun dalil tawakal salah satunya adalah firman Allah surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Kan begitu. Lihat akhir ayatnya in kuntum mu'minin sampai ditegaskan seperti itu. Ya. Jadi ini tuh kalau bahasa kita, jika tuh ente iman mah tawakal sama Allah teh, nah gitu ya kalau dibahasakan ke bahasa kita mah. Ya, ini mah ongko ngaku iman tapi nggak tawakal, masih takut miskin, masih takut bangkrut, masih takut nggak bisa makan. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam surat At-Talaq ayat ketiga pun yang masyhur sekali ayatnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan segala kebutuhannya. Apa yang kita ragukan? Apa yang kita takutkan coba? Masih pantaskah kita takut dengan kemiskinan sementara Tuhan kita adalah yang maha kaya? Ya kan? Ini mohon maaf, saya pernah lihat satu foto. Wallahu alam ini foto itu di mana begitu ya. Cuma di situ orang sedang jualan balah namanya. Balas, mohon maaf, namanya balas. Balas itu buah kaktus, mirip-mirip buah naga tapi kecil, tapi bijinya agak besar dan agak keras kalau buah kaktus ini, balas ini. Ya, kemudian di gerobaknya itu tertulis nasihat sangat luar biasa. Nasihatnya kaifa akhaful faqr. Wa rabbunal ghani. Ya, bagaimana kita bisa takut fakir sementara Tuhan kita maha kaya, gitu. So, kita pun evaluasi kembali, gitu loh. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini tawakal yang sebenar-benarnya tawakal adalah tawakal yang dibarengi dengan ikhtiar, dengan usaha. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, lau annakum tatawakkalu katawakkulit thair la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu hisaman wa taruhu hisaman wa taghdu bitanan. Ya. Seandainya kalian bertawakal seperti halnya tawakalnya burung, ya, maka kalian akan diberikan rizki sebagaimana Allah berikan rizki juga kepada burung yang pergi pagi dalam keadaan perut kosong, pulang sore dalam keadaan perut kenyang. Apakah mereka cuma terbang doang sambil mangap? Enggak, mereka usaha, mereka ikhtiar. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan perumpamaannya burung. Kalau manusia, kan mohon maaf, kita sama kan? Makanan kita sama? Antum dengan aneh sama kan? Makannya nasi. Ya, sama kan makanan pokoknya nasi? Bahkan di Arab pun sekarang mah nasi. Ya. Sama loh makanan kita tuh nasi. Sementara burung, Masya Allah, burung itu ada yang pemakan buah, ada yang pemakan hewan-hewan, ada yang makannya ikan. Burung terbang, ikan di kolam.
Tapi saya belum pernah ada ceritanya burung bunuh diri gara-gara nangkap ikan gak dapat. Saya belum pernah. Masya Allah, saya menemukan keajaiban di Selat Bosporus di Turki, Istanbul. Itu luar biasa, entah berapa puluh jenis itu burung di pantai di Selat Bosporus itu di pantainya. Ya, wallahu taala, entah berapa puluh jenis itu burung yang sama-sama mereka pemakan ikan. Sementara ikannya ada di mana? Di laut. Ikannya di laut. Burungnya terbang di udara. Coba lihat. Dan saya pun lihat banyak orang-orang yang sedang mancing di atas Sungai Galata. Ya, Sungai Galata, kemudian di pesisir pantai Galata pun banyak yang mancing. Ternyata Masya Allah, mancingnya susah, sama aja dengan yang mancing di sungai. Mereka nggak celom giriwil, enggak. Ya, yang paling enak itu mancingnya di pasar, enak. Ya. Gak usah pakai pancingan, langsung ambil aja kan. Nah, langsung 2 kilo kan gitu. Mereka itu ternyata susah, mancing aja susah yang pakai umpan, sementara burung pakai umpan enggak? Enggak, tapi saya belum pernah lihat burung tiba-tiba ngebebengkang kelaparan. Enggak. Atau bunuh diri, nabrakin diri ke bus, ke kereta, kan banyak di situ tuh. Gitu, gara-gara seharian nyari ikan gak dapet bunuh diri. Saya gak pernah. Padahal lihat, nih Allah berikan perumpamaan untuk kita. Lalu kita yang Allah berikan akal, yang Allah berikan fisik yang sempurna, masih pantas gak kira-kira kita takut miskin tuh? Masih pantas gak kira-kira kita tuh takut kelaparan? Ya, Masya Allah. Ada yang lebih ajib lagi. Cicak yang suka dinyanyiin sama anak-anak TK, ya, cicak di dinding, makanannya apa? Nyamuknya kan terbang, ya kan? Nyamuknya terbang, cicaknya hanya merayap. Saya belum pernah nemu cicak bunuh diri gara-gara ngejar nyamuk gak dapat. Saya belum pernah nemuin cicak mati gara-gara kelaparan. Kalau kejepit pintu saya sering nemu. Coba. Kalau dijepret pakai karet sering. Ya kan? Kalau mati kelaparan saya belum pernah. Nah ini maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua untuk tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, yakni diawali dengan meminta kemudahan kepada Allah, kemudian dilakukan ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan hasil mah hak prerogatif Allah. Ya? Karena apa? Masya Allah, lihat sales Cung yang mantan. Ya. Sales lihat. Sales apapun. Barang yang dijualnya sama. Cara jualannya sama. Objek pasarnya sama. Hasilnya sama apa beda? Beda lah. Udah jelas tuh kan. Apalagi yang jelas-jelas beda pekerjaannya. Jangan berharap sama. Bisa jadi justru kita yang kerjanya nyantai-nyantai tapi Allah berikan rizki yang banyak, amin gitu. Ini kan Masya Allah banyak loh orang yang ongkang-ongkang di ruangan ber-AC, ya kan, kerjaannya cuma tanda tangan. Oh, Masya Allah. Ya, Masya Allah kan gitu loh. Ya, tapi gajinya luar biasa, entah berapa digit. Ada juga yang peras keringat, banting tulang, ya kan? Ya kan, tapi gaji itu sabaraha, Masya Allah. Lumayan sih sebetulnya 5 koma. Tanggal 5 udah koma. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini nih, makanya terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan kita segala kemudahan kan gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian
Ibadah yang lainnya, jenis ibadah yang lainnya adalah ar-raghbah. Raghbah ini hampir semakna dengan roja. Kalau roja berharap, kalau raghbah ini minat, keinginan. Ya, raghbah, ya. Kemudian rohbah. Ya, ada raghbah, ada rohbah. Kalau rohbah itu cemas. Maka ini disatukan dalam ayatnya, dalilnya firman Allah surat Al-Anbiya ayat 90 pun begitu juga disatukan dengan khusyuk, dan ini khusyuk pun sama ibadah. Dan di kita pun suka disatukan. Roghba wa rohaba itu suka disatukan, harap-harap cemas. Nah, itu ternyata kalau harap cemasnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Yang bagaimana? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harap dan cemas. Jadi doanya sendiri ini adalah ibadah. Ketika berdoa, berharap dan cemas itu pun ibadah. Tuh lihat. Berharap supaya Allah mengabulkan doanya. Ya kan? Yakni minat harap, penuh harap. Ya, itu roghbah disebutnya. Ya, berharap supaya Allah mengabulkan doa. Rohbahnya cemas, takut kalau Allah Subhanahu wa taala menolak doa tersebut. Nah, cemas inilah yang melahirkan waspada. Bukan was-was. Yang melahirkan waspada. Karena apa? Cemas, takut kalau doa itu tidak dikabulkan karena ada sebab yang membuat doa itu tertolak, maka dia senantiasa waspada untuk menjauhi sebab-sebab ditolaknya doa. Dikisahkan oleh Rasulullah SAW bahwa ada seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh, yakni tulus safar, perjalanan jauh, as'ath aghbar, kucel, kumel, berdebu, nondi. Kalau perjalanan jauh dan bukan kayak sekarang pakai motor, pakai mobil lah tuh. Jalan kaki. Hinyai mah tuh glowing. Nondenya pokoknya udah kucel, kumel, betul-betul membutuhkan lah. Kemudian caludih, nah kan gitu. Kemudian dalam perjalanan jauh, sementara Rasulullah SAW menyampaikan, salasun da'watuhu la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa orang yang sedang dalam perjalanan. Ya. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit, artinya adab dalam berdoanya dilakukan. Kemudian dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Dia memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Rabbun. Ya. Sebagai bentuk penghinaan dirinya sendiri dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara dalam hadis, di dalam Mukhtarul Hadis disampaikan siapa yang berdoa dengan ya Rabbi, maka doa itu tidak akan tertolak. Ya. Kemudian ini kan Masya Allah, proses, cara, dan sebab terkabulnya doa itu sudah dijalankan. Betul nggak? Tapi wa mat'amuhu haram. Tapi makanan yang dimakannya haram. Wa malbasuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Dan pakaiannya pun pakaian yang haram. Maksudnya secara sifat. Bukan secara zat, secara sifatnya. Wa ghudiya bil haram. Dan memberikan keluarga makanan yang haram.
Fa aina yustajabu laha? Kira-kira dari mana coba? Doa itu, dari arah mana doa itu bisa dikabulkan? Walaupun dia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Kalau ternyata makanan, minuman, pakaian, dan apa yang kita berikan kepada keluarga itu adalah barang-barang yang haram, maka jangan harap untuk dikabul doa. Nah, orang yang rohbah, ketika berdoa dia cemas, maka akan melahirkan waspada. Cemas kalau doanya itu ditolak, maka dia akan waspada untuk senantiasa menjauhi sebab doa-doa itu ditolak. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk dalam setiap ibadahnya. Kemudian wa dalilul khasyah, dan jenis ibadah yang lain ada yang disebut dengan khasyah. Mohon maaf. Wa dalilul khasyah, adapun dalil khasyah, khasyah ini apa? Arti khasyah itu apa? Halo? Kok pada tawadu sih? Khasyah, bukan khusyuk, tapi khasyah. Artinya apa? Takut. Nah, sementara tadi khauf pun artinya takut. Nah ini kalau bahasa Indonesia tuh gak enaknya, miskin banget, gak punya arti lain apa gitu loh. Udah jelas-jelas kalimatnya beda. Khauf, khasyah, jelas-jelas hurufnya beda. Padahal beda harokat aja dalam bahasa Arab mah beda makna. Ini beda huruf, beda kalimatnya, tapi diartikan sama. Nah makanya di sini tentu jelas beda maknanya. Yang disebut dengan khauf, Syekh Ibnul Utsaimin menyampaikan bahwa yang disebut khauf adalah ketakutan-ketakutan yang bersifat hissiyah, yang bersifat indrawi, itu baru disebut khauf. Seperti tadi, takut yang tabi'i. Takut yang tabi'i disebutnya khauf oleh Ibnul Utsaimin, yakni takut panas, takut basah, takut tenggelam, takut hewan buas, itu disebutnya khauf. Adapun khasyah itu adalah ketakutan yang lahir dari iman. Ketakutan yang lahir dari iman. Takut sama neraka, takut gak masuk surga. Ini ketakutan yang lahir dari iman. Kalau orang sudah tidak punya iman mah boro-boro takut, dah yakinnya pun enggak. Ya kan? Kan kata tokoh Indonesia juga, ada tokoh di Indonesia mah kan nyebut surga neraka cuman hayalan doang kan gitu loh. Gak usah disebutin Megawatinya mah. Barusan mah keceplosan. Ya kan gitu, surga neraka cuma dongeng doang kan gitu loh. Kenapa nggak iman? Ada lagi yang antik, Masya Allah, ini artis yang lagi ramai sekarang. Ya saya mendingan masuk neraka aja katanya kan gitu, biar bisa ketemu sama teman-teman artis. La haula wala quwata illa billah. Kayaknya segila-gilanya juga orang kalau dia punya iman mah masih takut gitu untuk masuk ke neraka itu. Auzubillahi min dzalik. Jangan sampai gak usah lah. Nyobain aja gak usah. Nah, dan ketakutan ini disebutnya khasyah karena ketakutan yang lahir dari iman. Kemudian al-hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Adapun menurut Syekh Sa'id Hawa di dalam Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus disampaikan kalau makna khauf itu adalah takut akan siksaan Allah. Itu khauf menurut Syekh Sa'id Hawa. Takut akan siksa Allah. Adapun khasyah ini tingkatannya lebih tinggi. Kalau khauf takut siksa Allah, kalau khasyah takut kalau Allah tidak ridho. Nah ini khasyah. Jadi tingkatnya lebih tinggi. Jadi bukan hanya sekedar takut neraka Allah, tapi takut kalau Allah tidak ridho. Karena kalau Allah sudah tidak ridho, kira-kira kita mau ngumpet di mana?
Kita mau bersandar ke siapa? Kita mau minta tolong ke siapa? Kalau Allah sudah tidak ridho. Nah ini nih yang harus kita takuti, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya surat Ali Imran ayat 175, "Fala takhshawhum wakhshawni," maka janganlah takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan takut karena tadi, pertama kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin, takut yang disebut dengan khosyah itu takut yang lahir dari iman. Sementara menurut Syekh Sa'id Hawa, takut akan Allah tidak meridhoi, maka tentu pasti orang yang memiliki khosyah adalah orang yang memiliki ilmu. Maka dari ini Allah sampaikan dalam surat Fatir ayat ke-28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah hamba-hamba yang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hanyalah dari para ulama. Gitu. Sehingga apa? Kalau orang tanpa ilmu mana takut? Iman pun kan enggak tadi. Maka Allah sampaikan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Yaitu apa? Yang paham dan mengerti akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahasempurnaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Tahu bahwa Allah memiliki surga dan neraka, dan tahu bahwa Allah akan memberikan surga itu hanya kepada orang-orang yang diridainya. Kemudian ibadah yang berikutnya adalah al-inabah. Inabah itu apa? Ya. Kembali, ya, itu inabah. Ya. Dari naba, anaba yunibu inabatan, mengembalikan diri, gitu. Ya. Dalilnya firman Allah surat Az-Zumar ayat 54, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu," dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah diri kepadanya. Ya, ini apa? Inabah ini kembali dan berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang lainnya yang berikutnya adalah al-isti'anah. Isti'anah itu apa? Memohon pertolongan, itu disebutnya isti'anah. Adapun dalilnya adalah surat Al-Fatihah ayat kelima, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Dan dalam hadis disampaikan, "Idzasta'anta fasta'in billah." Jika kalian memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun bentuk isti'anah, ya, minta tolong kan beda dengan sesama kita. Tolong ambilin. Nah, itu bukan seperti itu kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu permohonan yang mengandung sikap merendahkan diri yang total dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan segala urusan. Itu disebut dengan isti'anah. Yang kedua, bentuknya adalah memohon pertolongan kepada makhluk yang mampu untuk melakukannya. Ini disebut dengan tawassul. Tawasul yang diperbolehkan adalah memohon pertolongan kepada makhluk yang memang wajar untuk dimintai
pertolongan, dan ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawasul kepada orang yang masih hidup. Tolong doain saya, itu namanya tawasul. Kalau datang ke kuburan siapapun itu, ini sudah dijelaskan ya sebelumnya, innallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun, ya, wala malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya, sesungguhnya Allah itu tidak ridha disekutukan dengan sesuatu apapun, walaupun dengan malaikat yang mulia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan para nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini kuburannya cuma para wali, ajengan, kiai, mbah. Ini nggak boleh. Ya. Sabda Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, beliau menyampaikan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah untuk orang-orang Yahudi dan untuk orang Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan para nabinya tempat ibadah. Jadikan masjid. Jadi sebetulnya masih mendingan orang Yahudi Nasrani yang dijadiin tempat ibadahnya kuburan para nabi. Betul nggak? Ternyata itu pun dilamat. Lah ini kuburannya gak jelas. Ya, walau alam, entah itu kuburan kuda, kuburan kucing. Ya kan? Gak jelas kuburan siapa. Ada tuh di Kerawang namanya Mbah Gentong. Ternyata punya usut, ternyata itu kuburan kuda. Kan antik di Indonesia, Masya Allah. Saya kadang kalau bersanda dengan teman-teman saya, aduh, antum kayaknya susah banget hidup. Antum pengen sukses gak? Coba deh antum ngemodal dikit, nyari bukit yang tidak ada penghuninya. Antum bikin akses ke bukit, jalan setapak aja dulu. Kemudian di bukit bikin saung, kemudian bikin aja batu nisan di situ. Antum duduk di situ 1 minggu aja, pasti ada yang ngikuti itu. Terus antum nanti jadi kuncen, jadi pengelola di situ kuburan kan gitu. Padahal nggak ada kuburnya kan gitu. Ya, dan ini banyak kasusnya gitu loh. Ya. Nah, maka pastikan yang kita minta pertolongan hanya Allah, sementara ketika meminta pertolongan kepada makhluk pun memang yang wajar untuk dimintai pertolongan, gitu ya. Kemudian jenis ibadah yang berikutnya adalah al-isti'adzah, ya. Memohon perlindungan. Dalilnya surat An-Nas dan surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Ya. Nah, isti'adzah di sini ada beberapa macam. Yang pertama, isti'adzah itu kepada Allah yang mengandung sikap benar-benar membutuhkan. Yakni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, tempat bersandar, tempat berlindung. Dan inilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian macam memohon perlindungan yang kedua adalah dengan memohon perlindungan kepada Allah melalui sifat dan asma-Nya. Ya, contoh, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Kayaknya udah gak asing lagi kalimat itu bagi antum-antum ya. Nah, itu kita memohon perlindungan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dengan sifatnya dan kalamnya. Ya. Contoh, a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti, kalau dalam adzkar sabah masa.
Ya, atau a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma. Kan tumben nyambung. Tadi gak nyambung. Kayaknya kalimat-kalimat itu mah udah gak asing lah bagi antum kan gitu. Ya, dan perlindungan dengan asma wa sifatnya yang lain. Kemudian yang ketiga, ada jenis memohon perlindungan itu kepada orang yang mati atau orang yang hidup yang tidak hadir di hadapannya, yang tidak mampu memberikan perlindungan, dan ini disebutnya musyrik. Musyrik. Jadi tawassul itu meminta pertolongan. Apaan, udah makan kok gitu, tapi belibet gini kan gitu. Ya, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada yang masih hidup itu adalah orang yang memang di hadapan. Kalau orang tersebut tidak ada di hadapan kita, maka itu tidak boleh, musyrik juga. Ataupun bahkan yang udah mati, jelas. Ya, contoh seperti halnya Allahumma sholli ala Muhammad. Ada dalam tawasul itu kalimat apa gitu. Alhamdulillah ya, jadi karena udah tobat gitu ya, jadi gak tahu, jadi lupa lagi kalimatnya. Bijahi habibikal mustafa wa binurikal murtado kan gitu. Nah, itu kalimat-kalimat tawasul yang itu musyrik hukumnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang keempat, memohon perlindungan kepada sesuatu yang mungkin dapat dijadikan tempat berlindung, baik itu manusia, tempat, ataupun yang lainnya. Ini diperbolehkan selama tidak menyalahi syariat. Contoh, berlindung dari hujan pakai payung, berlindung dari serangan pakai tameng. Nah, itu mah boleh. Tapi berlindung dari serangan orang lain pakai batu akik, pakai keris kecil, pakai jimat yang memang tidak bisa dipakai untuk berlindung secara lahiriah. Nah, ini yang disebut dengan musyrik. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian ibadah yang berikutnya adalah istighatsah. Ya. Istighatsah itu apa? Ini masyhur, sering dengar gitu ya kalimat istighosah. Bahkan ramai balihonya gede, istighosah kubro gitu. Nah, itu istighosah itu sebetulnya. Istighosah itu memohon bantuan. Ya. Dalil istighosah surat Al-Anfal ayat ke-9, idz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian memohon bantuan kepada Rabbmu, lalu diperkenankanlah baginya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, idz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin, kan gitu loh. Ya, sampai ditolong dengan, dibantu dengan 1000 pasukan malaikat. Padahal malaikat Jibril itu sayapnya ada 600 sayap. Yang satu sayapnya itu bisa menutupi timur sampai barat. Sebetulnya perlu enggak dengan 1000 malaikat ini? Kan satu aja dicokelan sama ujung sayapnya malaikat, beres sebetulnya. Cuma karena seriusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan sampai Allah menurunkan 1000 malaikat. Begitu. Nah, kemudian al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, dalil berikutnya, yakni ibadah berikutnya adalah az-zabh. Zabh itu apa? Zabh itu apa? Menyembelih. Menyembelih, zabh itu. Yang biasa kita katakan dengan kurban. Nah, kurban itu ibadahnya karena ada pengorbanan yang kita korbankan, tapi ibadahnya itu adalah
nyembelihnya. Walaupun ya Allah innallah la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah memang tidak ngambil darahnya. Allah tidak butuh dagingnya. Ada dagingnya mah tetap pakai bakar-bakar kan? Gitu. Akan tetapi yang Allah terima itu adalah takwanya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, ya, ayat 162 dan 163, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, ya, Tuhan semesta alam. Walaupun nusuk ini, ya, nusuk itu adalah ibadah, maka dikatakan dengan istilah manasik. Manasik itu jamak dari nusuk, ya, yakni praktek ibadahnya. Nah, cuma kadang-kadang dikatakan manasik umroh, itu ternyata di kita menyebutnya pelatihannya. Padahal manasiknya mah di sananya, tawaf, sa'i, itu namanya manasik. Ya. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, la'anallahu man dzabiha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nyembelih untuk jembatan, nyembelih kalau ngecor, kalau nanam pondasi, nah itu nggak boleh. Musyrik. Allah laknat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya, salah satu jenis ibadah berikutnya, walaupun terkadang terpaksa, ibadah ini karena memang dipaksakan, yakni nazar. Itu ibadah. Kalau dilakukan, nazar itu jadi ibadah. Dan kalau ternyata nazar ternyata tidak dilakukan, maka itu jadi dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, gitu. Wallahu ta'ala bisawab. Itu yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Insya Allah bahasan berikutnya tentang usulus salasah ini masuk ke landasan agama yang kedua, aslus sani dari usulus salasah, yakni ma'rifatu dinillah, ya, ma'rifatu dinillah bil adillah, ya, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yakni mengenal agama Islam tentu dengan dalil-dalil yang insya Allah biidznillah ta'ala kita akan sama-sama bahas di pembahasan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, silakan, barangkali ada yang ditanyakan atau yang mau didiskusikan, mangga silakan. Sebelum ditutup, ada sekitar 20 menit lagi menjelang adzan asar, waktu Sekelimus dan sekitarnya. Silakan, ada yang ditanyakan? Mangga silakan. Baik, para ulama sebetulnya melarang untuk nazar kecuali hal yang betul-betul penting. Ya, melarang untuk nazar kecuali hal yang penting-penting. Karena apa? Nazar ini dia hanya akan melakukan dengan terpaksa karena suatu permintaan. Sehingga apa? Diuji keikhlasannya. Sehingga nazar itu jadi ibadah yang dinilai bukan dari keikhlasannya. Walaupun tetap yang tidak ikhlas melakukannya tetap akan ditolak ibadahnya. Nazarnya tetap wajib dilakukan tapi tidak akan diterima kalau tidak ikhlas, gitu loh. Ya, maka di sini nazar itu, menunaikan nazar itu bagi orang yang terpaksa bernazar.
terpaksa bernadar. Kalau tidak perlu untuk nadar, maka kita tidak harus nadar. Contoh yang pernah Rasulullah SAW ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib saat Hasan Husain sakit, ya, namun ternyata nggak kunjung sembuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Ali, nadarlah untuk kesembuhan cucuku. Kemudian akhirnya Ali bin Abi Thalib nadar kalau Hasan dan Husain sembuh akan puasa. Kemudian Fatimah pun istrinya ternyata ikut bernadar dan Hasan Husain pun ikut bernadar pula. Dan Allah berikan kesembuhan. Akhirnya setelah Hasan Husain ini sembuh, maka mereka pun melaksanakan puasa menunaikan nadar tersebut. Kemudian ketentuan nadar untuk umat Rasulullah SAW itu wajib dilakukan kecuali beberapa nadar tertentu. Pertama, nadar tidak boleh dilakukan kalau isi nadarnya adalah kemaksiatan atau kezaliman. Contoh, mun saya menang duit tender ini. Kalau tender ini gol, saya pukul ente. Itu gak boleh. Gol tendernya gak boleh ditunaikan. Beda dengan nadarnya umat terdahulu. Kalaupun isinya kezaliman, kemaksiatan, itu nadar tetap harus dilakukan. Contoh seperti halnya nadarnya Saroh, karena cemburunya sampai ngancem bernadar akan melukai Hajar. Bersumpah kalau itu, mohon maaf, bersumpah. Karena sumpah nadar itu sama dengan sumpah. Karena dia sudah bersumpah, maka tetap Hajar itu dilukai bahkan sampai berdarah. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam nitip jangan sampai sakit hati. Akhirnya dilukai tapi langsung dikasih hadiah. Dan nyari tubuh yang lukanya gak parah. Akhirnya nyari telinganya, ditusuk sampai berdarah. Kemudian disematkan anting. Tuh dari situ mulainya anting tinik teh. Kalau di hidung mah tenok namanya. Nah, teman-teman yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, jadi nadar kalau zaman dulu yang berisi kezaliman pun itu harus dilakukan. Tapi untuk umat Rasulullah SAW, ketika nadar itu berisi kemaksiatan, berisi kezaliman, maka nadarnya tidak boleh dilakukan. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh nadar kecuali untuk suatu kebaikan. Contoh misalkan yang keburukan yang gak boleh itu. Saya nadar. Walaupun isi nadarnya baik misalkan. Kalau tender ini sukses, saya mau puasa misalkan. Tapi ternyata di tendernya itu ada kezaliman. Maka tidak boleh. Tendernya tidak boleh dilakukan, nadarnya pun tidak boleh dilakukan, dan tidak harus membayar kifarat nadar tersebut. Gitu. Lalu bagaimana kita? Jadi untuk sehari-hari tidak perlu kita nadar kalau tidak penting. Dan mereka melakukan nadar itu tatkala memang betul-betul membutuhkan untuk nadar. Itu yang disampaikan dalam surat Al-Insan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira itu. Jadi menunaikan nadar itu tatkala bernadar. Contoh, boleh kita nadar, tapi sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Sehingga jumhurul ulama, mayoritas ulama sampaikan bahwa nadar kalau isinya kurang penting, itu makruh hukumnya. Contoh misalkan, mun kabeli mobil, saya rek mencit muning misalkan. Nah itu sebetulnya makruh. Kenapa? Penting nggak? Nggak penting gitu loh. Jadi sesuatu yang penting baru tuh nadarnya baik. Contoh misalkan, kalau saya bisa ngumrohin keluarga, bisa umroh bareng satu keluarga, maka sepulang umroh saya mau puasa 10 hari berturut-turut misalkan. Itu umrohnya, umrohnya. Itu nadarnya baik. Maka nadarnya boleh dan harus dilakukan nadarnya jika tertunaikan. Gitu. Allah a'lam bishawab. Kemudian berikutnya ada pertanyaan masuk.
Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi. Mohon maaf sebelumnya. Nah, intinya tentang istighosah yang istighosah itu tadi apa? Minta bantuan. Istighosah itu hampir sama dengan isti'anah. Kalau isti'anah meminta pertolongan, istighosah meminta bantuan. Bantuan saat kita betul-betul membutuhkan. Kriterianya contoh, misalkan ketika kita bangun rumah, habis modal. Kira-kira di sini disebutnya ketika minta kepada Allah isti'anah atau istighosah? Istighosah. Minta bantuan supaya diselesaikan. Gitu loh. Kalau pertolongan, minta pertolongan dalam hal musibah, dalam hal menyelesaikan masalah, itu pertolongan namanya. Kalau untuk sesuatu yang sudah kita kerjakan dan bisa kita kerjakan, itu namanya istighosah. Gitu loh. Cuma istighosah ini distorsi makna. Istighosah yang ada di kita itu apa? Ngumpul bareng-bareng di tempat, rame-rame, gedek-gedek, zikir, sholawatan. Disebutnya istighosah. Walau alam, ini sejarahnya dari mana saya pun nggak tahu. Kok tiba-tiba bisa disebut istighosah? Saya nggak tahu. Gitu loh. Nah, kalau istighosah itu memohon pertolongan seperti tadi. Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum tadi. Ya. Para sahabat ini sedang menghadapi perang Badar. Artinya di sini secara lahiriah para sahabat sanggup menghadapinya, betul nggak? Tapi di sini yang diperlukan itu bantuan atau pertolongan disebutnya? Bantuan kan? Makanya bantuan pasukan. Nggak ada pertolongan. Pertolongan. Ya, pertolongan pasukan enggak, tapi bantuan. Gitu loh. Nah, ketika kita misalkan contoh kayak sekarang, Masya Allah lagi banyak-banyaknya sekarang musim BLT, bantuan langsung tunai, kan bantuan. Artinya kita tuh mampu, punya. Tapi pemerintah bantu. Bantu itu kan sesuatu yang memang kita bisa lakukan. Kemudian, nah kan bahasanya, tuh kan bahasa Indonesia itu jadi belibet. Ya kan gitu. Tolong dengan bantu tuh kan nggak jauh beda gitu loh. Itu sebetulnya, nah ini nih. Ini susahnya bahasa Indonesia tuh begitu, bentrok akhirnya. Padahal udah jelas-jelas ini mah istighosah, ini isti'anah gitu. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, tawasul kepada Nabi itu bagaimana? Ada yang bilang boleh. Kata siapa boleh? Boleh kalau nabinya masih ada. Contoh seperti hanya tawasulnya para sahabat, minta didoakan oleh Rasulullah, itu boleh. Tapi kalau sekarang posisi kita tawasul kepada Nabi, Nabinya sudah tidak ada, itu yang nggak boleh. Nggak boleh sekarang mah. Dulu para sahabat dan Rasulullahnya pun ada, dan itu pun di hadapannya. Gitu, itu tawasul yang diperbolehkan kepada Rasul. Tapi untuk status kita sekarang, tawasul kepada Rasulullah SAW itu tidak boleh. Tadi, la'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Datu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ngapain mereka di kuburan nabinya? Kalau bukan untuk bertawasul, ya kan? Untuk beribadah di situ, menjadikan seolah-olah tempat tersebut, kuburan nabinya tersebut itu lebih afdol daripada masjid. Kan akhirnya begitu sekarang juga, mohon maaf. Ya, dulu saya di Gresik. Ya, ketika saya di Gresik itu tempat saya dekat dengan Sunan Giri, dekat dengan Sunan Malik Ibrahim. Ketika di Sunan Giri, di kuburan Sunan Giri itu sekitar 100 meter, bahkan kurang dari 100 meter itu ada masjid. Waktu sholat, masjid kosong, satu baris pun gak penuh. Tapi kuburan rame banget, reang. Itu.
Ya, jadi karena apa? Orang meyakini bahwa lebih utama kuburan daripada masjid. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang disebut dengan musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kembali, itu saja mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakallahu khair kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi yang telah kita terima tadi bisa kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama tadi jenis-jenis dari ibadah ya, mulai dari tadi khauf, roja, isti'adzah, istito'ah, kemudian terakhir tadi apa? Istiqomah, dan mudah-mudahan kita istiqomah berikutnya ya. Baik. Alhamdulillah untuk kajian sore hari ini kita cukupkan sekian ya, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di 2 minggu yang akan datang ya. Kita tutup majelis ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa akhirat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa insyaallah besok akan ada kajian ya khusus muslimah ya. Ada talk show ya. Talk show bersama tim Rehab Hati Bandung, tim Rehab Hati Muslimah Bandung. Demikian walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.